Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang bagi setiap kita, bahkan semakin hari semakin bertambah besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu melingkupi kami Tuhan. Dan di tengah kondisi yang tidak baik ini, kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan terus dinyatakan buat setiap kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan kami kekuatan Tuhan. Dan kami percaya lewat pujian pada penyembahan kami percaya kami semakin dikuatkan Tuhan. Hadirat Tuhan itu yang memulihkan kami. Hadirat Tuhan itu yang kami perlukan hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh-Mu dicurahkan di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Amin. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amen. Yes. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan, Jangan sesali keadaannya. amin. Ya Tuhan, Semua pada waktu Tuhan. akan tetap setia. Tetap setia Haleluya. mengandalkannya. Haleluya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Lebih lagi dengan iman katakan segala yang
Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Lebih lagi bersama-sama kita katakan segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Amin. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Lebih lagi katakan segalanya. Oh haleluya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin dan percaya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Yes, amin. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Oh, Tuhan, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Yesus Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Oh, kebaikan-Mu melingkupi kami. Yesus, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji, kami tinggikan, sebab Kau yang layak. Oh, sebab Kau yang layak. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan itu melebihi dari segalanya. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami. Karena itu Tuhan, di tengah kondisi yang tidak baik ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Dan kami tahu waktu Tuhan itu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami melewati lembah yang gelap, kami tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Mari yang percaya, mulai naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Mari yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari mulai angkat pujianmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Katakan dengan hati yang tulus, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Selama-lamanya Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Oh, tiada tertandingi Tuhan kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini dalam keadaan apapun Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, sungguh tidak ada alasan untuk kami tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Yes. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari angkat tangan kita, katakan aku percaya. Aku percaya. Yes, haleluya. Aku atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dengan iman percayamu lebih lagi katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Yes. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Yes. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah.
Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Kita minta hadirat Tuhan terus menguasai kita di tempat kita masing-masing. Kita minta supaya hati kita tetap berarah pada Tuhan, jangan mau diganggu oleh apapun. Kalau saudara sedang beribadah dengan anak-anak, mungkin anak-anak tidak terbiasa beribadah di rumah, ajar orang-orang tua untuk mengarahkan anak-anak, mengajarkan anak-anak untuk tenang, untuk tidak lagi bermain-main, tapi sungguh-sungguh menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Hadirat-Mu ada di dalam tempat kami saat kami beribadah ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau hadir di tempat di mana ada 2-3 orang berkumpul, maka Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, ajar kami kembali dengan kebenaran-Mu, dan kami minta supaya kebenaran-Mu itu yang mengikat kami. Hidup kami tidak diikat oleh keduniawian, hidup kami tidak diikat oleh dosa, hidup kami tidak diikat oleh pelanggaran, tetapi hidup kami diikat oleh kebenaran, oleh kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengan sungguh-sungguh hati pagi ini di tempat kami mau menghadap kepada Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu. Kami mau meletakkan Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu dimanapun mereka yang hari ini mengikuti siaran langsung, siaran online ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Shalom. Sudah hampir 2 bulan kita beribadah di rumah. Dan saya ingin sampaikan sedikit. Jangan sampai saudara berkata begini, saya beribadah di rumah dengan beribadah di gereja, ya saya tahu memang berbeda ya. Karena kita tidak terbiasa dengan beribadah di rumah. Biasanya kita beribadah beramai-ramai dengan ratusan orang yang lain. Tapi saya percaya begini, kalau kita melakukan dengan serius setiap minggu, setiap hari apapun, saya percaya Roh Kudus itu terus membimbing kita. Roh Kudus terus mengajar kita. Bukankah ketika kita di rumah pun, kita sedang belajar firman Tuhan. Maka sebab itu saya selalu ingatkan, ketika kita beribadah di rumah pun, beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya ajarkan ini kepada semua jemaat supaya jangan sampai dalam beberapa bulan ini kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa melangkah ke rumah Tuhan, maka
rohani saudara semakin melorot. Karena apa? Karena saudara merasa sudah 2 bulan, sudah 3 bulan mungkin aku enggak ibadah di gereja, ibadah di rumah kan ya sambil lalu, mungkin sambil masak, mungkin sambil cuci mobil bapak-bapak, atau mungkin anak-anak sambil main game, sambil apa. Saya selalu ingatkan untuk kita melakukan dengan serius. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun di tempat kita sendiri. Ya, saudara ingat kalau seorang anak yang sekolah, ya, dia bukan cuma dituntut untuk datang ke sekolah setiap hari. Ya, biasanya kita kan tahu anak-anak enggak boleh bolos. Ya, memang ini dalam beberapa bulan anak-anak memang dirumahkan gitu, belajar dari rumah. Tapi pada umumnya dalam waktu situasi normal, anak-anak harus ke sekolah tiap hari. Tapi ingat, sebagai seorang murid, bukan cuman dituntut untuk datang setiap hari ke sekolah, tapi juga guru atau orang tua menginginkan, mengharapkan ada perubahan-perubahan terjadi dalam anak-anaknya, dalam murid-murid itu. Ya, perubahan apa? Misalkan mereka nggak bisa di hitungan ini, di hitungan di segi itu, mereka sekarang semakin bisa, ya, dan banyak perubahan. Saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan pagi ini, sebagai murid Kristus, jangan puas setiap minggu kita selalu setia mengikuti ibadah online, ibadah streaming ini. Jangan puas seperti itu. Tapi apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Setelah kita menerima firman, firman itu apakah kita perhatikan sungguh-sungguh dan kita lakukan, kita dapat firman, kita terima dengan sukacita, kita lakukan lagi, dapat firman lagi, kita perhatikan dengan teliti, kita lakukan lagi. Itu yang membuat sebuah perubahan terus terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, kalau saudara cuma mengikuti saja, dan saudara tidak pernah melakukan, setelah mendengar, setelah menerima, saudara lupa, saudara beraktivitas lagi dan sebagainya, maka saudara tidak pernah akan terjadi perubahan. Saya ingatkan gini, ini waktu-waktu bukan waktu-waktu yang mau enak-enakan lagi. Ini bukan waktu yang kita bisa enak-enakan lagi, bisa santai-santai lagi. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman bahwa saya bacakan beberapa ayat bahwa satu kali kelak kita cari firman kemana-mana tidak bisa. Dan ini sudah mulai memasuki masa-masa seperti itu. Ya saudara. Jadi kita tahu bahwa waktu yang kita miliki ini tidaklah lama lagi. Ya, jadi saudara harus berlomba dengan waktu ini. Berubah, berbenah diri. Walaupun saudara belum bisa datang ke gereja, tapi melalui firman-firman Tuhan yang saudara ikuti secara online, itu akan, kalau saudara terus perhatikan dan lakukan, maka itu akan merubah kita dan mempersiapkan kita untuk menyambut hari yang besar itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita hari ini mau belajar. Kita mau belajar tentang satu tema, yaitu tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang harus dihadapi. Kita akan lihat dalam Keluaran 14 ayat yang ke-21 dan 22. Saudara, dalam firman Tuhan pagi ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel dalam beberapa waktu dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Kita mau belajar. Ada beberapa hal yang kita dapatkan dari perjalanan bangsa Israel, dari mereka harus, sebelum mereka menyeberang Laut Teberau, sebelum mereka menghadapi berapa hari tidak punya air, ya, air yang ada ternyata pahit dan sebagainya, sampai akhirnya mereka menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Itu ada sebuah proses perjalanan yang lumayan panjang, saudara. Ada proses perjalanan yang lumayan unik, sehingga kita bisa pelajari. Mungkin kita akan mengalami seperti itu. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang kita sudah pelajari melalui kisah bangsa Israel ini. Yang pertama, dalam Keluaran 14 ayat 21 dikatakan begini. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut,
Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara tahu ya, ketika bangsa Israel ini dikejar-kejar musuh, ternyata Tuhan itu sungguh menyertai umatnya. Dan akhirnya Tuhan pakai Musa. Sana dikatakan 21, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Ya. Dan intinya cerita ini berkata bahwa ketika Musa mengulurkan tangannya, air laut Teberau itu terbelah. Dan di tengah-tengah ini menjadi kering, sehingga bangsa Israel bisa melewati, menyeberangi laut Teberau itu, dan akhirnya ketika bangsa musuh mereka mau mengejar, akhirnya Tuhan tutup air itu lagi dan mereka mati di dalam air itu. Saudara, kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita ini tidak ada yang bisa memprediksi. Tidak ada yang bisa, kalau saudara lihat di banyak orang pintar dan banyak ahli nujum dan sebagainya yang meramal kehidupan kita di tahun ini bagaimana, kehidupanmu bagaimana dan sebagainya. Saya rasa kalau kita belajar firman Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana keadaan kita selanjutnya. Artinya gini, dari kehidupan bangsa Israel kita belajar yang pertama, hidup ini penuh dengan teka-teki. Ya saudara, kata teka-teki ini saudara pasti sudah paham. Jadi tidak ada orang yang tahu pasti. Ya. Semua masih pertanyaan. Seperti tahun ini 2020, di awal tahun 2020 kita ngalami pandemi, seluruh dunia dan termasuk Indonesia ngalami wabah ini. Siapa yang tahu? Ya saudara. Siapa yang tahu? Kita tidak pernah berpikir ke situ. Kita nggak pernah berpikir bahwa gereja akan ditutup. Kita tidak pernah akan berpikir bahwa kita tidak bisa kerja. Semua harus di rumah. Kita tidak pernah berpikir anak-anak stop sekolah. Belajar dari rumah. Kita tidak pernah berpikir perdagangan kita, usaha kita harus ditutup. Apalagi ini 2 minggu ini kan di Surabaya ada PSBB. Kita sudah tahu bahwa rumah makan hanya bisa melayani take away, tidak bisa melayani orang makan di dalam, semua seperti itu. Dan diperintahkan Sabtu Minggu semua harus tutup, apapun itu. Ya, tidak tahu lah. Banyak saudara sudah tahu dari media sosial semua yang memberitakan itu. Tidak pernah ada orang berpikir sampai seperti ini. Saya nggak pernah berpikir pelayanan saya stop semua dalam berapa bulan ini. Saya nggak pernah berpikir gereja ini ditutup dan tidak ada satu orang yang beribadah hari Minggu di sini. Nggak pernah berpikir seperti itu. Dalam perjalanan saya dari lahir sampai sekarang ini pengalaman pertama. Sekali lagi saudara, hidup ini penuh dengan teka-teki. Ya. Mereka di sana berpikir begini saudara. Bangsa Israel berpikir gini, waduh aku sudah dapat mujizat. Waduh saudara, kalau orang dapat mujizat itu kan sukacita saudara. Wah, bangsa Israel diperlakukan begitu oleh Tuhan. Diselamatkan dari bahaya musuh itu dengan cara yang luar biasa, melalui lewat laut dibelah oleh Tuhan, itu tidak pernah terjadi. Mereka pikir gini, wah Tuhan terima kasih, Allahku terima kasih. Dan mereka berpikir bahwa ya setelah ini kita aman. Setelah ini kita semua akan lancar. Ternyata saudara, ternyata tidak ada yang aman sih. Setelah mereka mengalami masalah, mujizat, dalam masalah terjadi mujizat, akhirnya mereka ngalami lagi. Padahal pikir mereka semuanya sudah selesai dan semuanya akan kembali normal. Mereka tidak pernah berpikir bahwa
akan ada masalah, mereka kehausan. Tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, ternyata saudara, bangsa Israel mengalami 3 hari kehausan. Ya, 3 hari kehausan. Mereka semua tidak tahan. Mau mati rasanya. Ya, bagaimana? 3 hari tidak minum. Kalau kita 3 hari tidak makan itu biasa sudah. Ya, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang para pendoa-pendoa mungkin sudah biasa puasa, tidak makan 3 hari full. 3 hari full, saudara. Bukan 3 hari malamnya makan atau jam 12 siang makan. Kan kita mau puasa raya juga ini. Mulai besok tanggal 4, ya kan? Saudara, jangan lupa setiap jemaat jangan pernah berpikir, saya tidak bisa puasa. Dengar. Tadi di awal khotbah saya sudah saya bilang begini. Hari-hari ini kita sedang berpacu dengan waktu. Hari-hari ini kita tahu bahwa waktunya tidak lama, pendek. Kalau saudara dulu tidak pernah bisa puasa, saudara dengan keadaan seperti ini seolah-olah Tuhan memaksa kita untuk kita mulai belajar mematikan kedagingan kita dengan cara berpuasa. Jangan mengasihani diri. Dan saudara bilang gini, aduh kalau saya puas belum tidak makan, jam 9 pagi, jam 10 pagi, saya gemetar, jantung saya berdebar-debar. Dalam nama Yesus tidak ada seperti itu. Saudara akan kuat. Kalau saudara punya iman, saudara kuat, saudara akan kuat. Tapi kalau imanmu berkata, aku gemeter, jantungku berdebar, nanti lambungku sakit, asam lambungku naik, ya itu yang terjadi. Ya, jangan mengasihani diri, jangan mengasihani diri. Sekarang bukan waktunya mengasihani diri. Ini waktunya untuk apa? Waktunya untuk menyalibkan daging. Mematikan kedaginganmu. Melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, dalam kehidupan ini maksudnya Tuhan supaya apa? Supaya kita secepatnya mempersiapkan diri. Kedagingan harus ditaklukkan. Supaya rohanimu semakin kuat. Nah, kedua, setelah mereka mengalami mujizat, tadi saya bilang mereka menghadapi lagi masalah kehausan, tidak ada air selama 3 hari. Mereka tidak pernah nyangka itu terjadi. Saudara, orang kalau tidak makan, saya dibilang 3 hari full. Ya saudara, kalau kita masih makan, puasa cuma 18 jam. Ini 3 hari, 3 malam tidak makan itu, hamba-hamba Tuhan sudah biasa itu. Ya, dan bobot langsung turun, langsung turun itu. Mungkin dalam 3 hari 3 malam tidak makan, itu bisa turun langsung 5 kilo dalam 3 hari. Ya, saudara. Tapi 3 hari tidak minum, ini masalah. Ini sesuatu yang kita benar-benar jarang menghadapi. Karena kalau 3 hari 3 malam tidak makan, tapi kita bisa minum air putih. 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum, ini membuat mereka emosi. Wah saudara, kalau orang emosi gimana? Lupa diri, marah-marah. Sama dengan bangsa Israel, mereka marah-marah dengan Musa. Musa dimaki-maki. Saudara, Musa dituding-tuding. Musa dikerutuk orang banyak. Berapa jumlah orang Israel? Berapa juta itu? Musa kewalahan menghadapi mereka. Tapi saudara, ketika mereka mulai berjalan terus, lalu akhirnya mereka sampai di kota yang bernama, di tempat yang bernama Mara. Di situ ternyata mereka melihat air. Bayangkan 3 hari tidak minum, melihat air. Bayangkan bagaimana sukacitanya seseorang. Saudara, kalau 3 hari 3 malam tidak makan, lalu waktu mau buka puasa setelah 3 hari, itu kita lihat makanan apapun, wah itu nikmat sekali. Saudara. Tetapi saudara tahu, ketika bangsa Israel lihat air, ternyata mereka rebutan mau ambil air untuk mereka minum. Ternyata airnya pahit. Waduh, saudara bayangkan. Ternyata air itu pahit. Tapi saudara tahu, ada hal lagi yang Tuhan lakukan. Saya ingin baca dalam Keluaran 15 ayat 24.
Saya mau baca dari Keluaran 15 ayat yang ke-23 dahulu. 23 berkata, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mereka berkata begini, kami ini sudah 3 hari tidak minum, sekarang ketemu airnya pahit, terus kapan kami ini minum? Seperti itu. Maka ayat 25 bilang begini, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Perhatikanlah saudara, perhatikanlah. Ketika mereka marah-marah sama Musa, saudara, ternyata saudara tahu, Musa ini berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan Tuhan kasih cara yang unik. Makanya saudara tahu, kita ini dalam menghadapi masalah, jangan kebiasaan kalau menghadapi masalah selalu dengan marah, selalu dengan ngomel, selalu dengan emosi. Stop, jangan suka begitu. Itu manusia lamamu dulu. Itu kehidupan lamamu dulu. Kalau saudara menghadapi segala macam masalah, coba belajar tenang. Belajar tenang dulu. Belajar diam di kaki Tuhan. Minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Jangan langsung emosi seperti mereka, bangsa Israel. Nah, saudara tahu, akhirnya Tuhan kasih cara yang unik. Tuhan itu kan sumber hikmat. Tuhan itu pusatnya hikmat dan tidak ada hikmat manusia di dunia ini yang bisa menyamai hikmatnya Tuhan. Tuhan kasih sepotong kayu itu dilempar oleh Musa di air itu, langsung air itu menjadi manis. Pelajaran yang kedua dari bangsa Israel ini kita belajar begini. Ternyata tantangan itu merubah yang pahit jadi manis. Ya, tadi yang pertama, kehidupan ini penuh dengan teka-teki. Penuh dengan sesuatu yang samar-samar nggak bisa diprediksi. Yang kedua, ternyata kalau saudara menghadapi tantangan, jangan pernah dengan emosi menghadapinya, dengan gusar, dengan marah dan sebagainya. Ya, karena tantangan hidup yang kita alami itu memang pahit. Tapi ternyata Tuhan bisa ubah jadi sesuatu yang manis. Saudara. Haleluya. Sebab itu jangan mau diombang-ambingkan perasaan hatimu dengan apa yang terjadi. Jangan mau diombang-ambingkan kalau ada sesuatu langsung kita marah. Kita langsung lupa diri. Jangan. Ya, ada sesuatu, belajar tenang. Belajar berpikir, kenapa ini terjadi. Kalau ini memang caranya Tuhan mendewasakan aku, aku bersyukur. Tapi kalau ini ada kesalahan dalam pihakku, aku mau berbenah. Aku mau berubah. Nah, saudara, kita akan lihat sekarang. Yang kedua tadi, tantangan itu merubah yang pahit menjadi manis. Yang ketiga sekarang. Saudara, yang ketiga ini begini. Tadi kita sudah baca bahwa ketika Musa itu berseru kepada Tuhan, langsung Tuhan kasih jawaban. Langsung Tuhan kasih jawaban. Kita kan mau seperti itu. Saudara pasti nggak mau kita berseru sama Tuhan. Ternyata gak ada jawaban. Seolah-olah Tuhan itu tuli. Seolah-olah Tuhan itu bisu mungkin. Seolah-olah Tuhan itu gak punya cara lagi untuk nolong kita. Bukan begitu. Rahasianya di sini. Kenapa ketika Musa berseru, Tuhan langsung jawab? Karena begini. Musa menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan menghadapi jumlah besar orang Israel yang marah-marah, yang ngomel-ngomel itu. Dia tidak menghadapi dengan emosi. Musa tidak menghadapi dengan kedagingannya. Kalau dia menghadapi dengan kedagingannya, mungkin dia melarikan diri. Mungkin dia sudah bilang sama Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan.
ngadepi orang kayak gini-gini nih Tuhan. Tuhan, aku mau lari Tuhan. Ya. Jangan pernah lari dari semuanya. Hadapi semua dengan iman. Hadapi semua dengan tenang. Iman itu bicara soal ketenangan. Iman itu bicara soal keberanian, tapi bukan keberanian yang ngawur. Keberanian yang ilahi. Jadi artinya gini, kalau seseorang bertindak dengan iman, walaupun dia belum tahu kemana, ini seperti Abraham ketika dia disuruh Tuhan pergi ke tempat yang dia belum kenal, ke negeri yang tidak diberitahu oleh Tuhan kemana, pokoknya kamu keluar dari tempatmu ini. Dia berjalan dengan iman. Tapi berjalan dengan iman dia pasti pernah berpikir gini, pasti dalam perjalananku ini, langkah-langkahku ini disertai oleh Tuhan. Dan dia melangkah dengan berani. Inilah Musa ngalami seperti itu ketika dia ditawar oleh orang Israel begitu banyak. Dia cuma berseru sama Tuhan aja. Dia enggak pakai ngomel. Dia enggak pakai emosi. Dia enggak pakai maki-maki. Enggak membalas orang-orang itu kepada yang sudah memaki-maki dia, enggak. Saudara mungkin bilang begini, ya Musa nabi, ya kan. Saudara seorang nabi pun itu manusia, ya, masih manusia, punya perasaan, masih punya tersinggung seperti itu. Saudara, orang kalau sudah maki-maki dengan emosi itu sudah lupa ngomongannya apa. Mungkin omongannya sudah sangat jahat didengar di telinga Musa. Tapi Musa tenang, kita cuma berseru kepada Tuhan. Yang ketiga artinya gini. Tadi kan yang pertama hidup penuh dengan teka-teki. Yang kedua jangan lupa tantangan itu merubah yang pahit menjadi manis. Yang ketiga berarti begini saudara, kita belajar. Harus menjalani dengan iman. Iman itu penuh keberanian. Bukan menjalani dengan takut. Bukan menjalani dengan kecil hati. Bukan. Seperti situasi seperti ini jangan jalani dengan kecil hati. Jangan. Ini firman untuk saya juga loh saudara. Firman untuk saya juga. Jangan jalani hidup dengan kecil hati. Hidup ini harus dijalani dengan iman, dengan berani. Tapi keberanian yang ilahi. Keberanian yang ilahi itu keberanian yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Bukan keberanian dari daging kita. Kalau dari daging kita nih keberanian yang kedagingan itu keberanian yang ngawur. Keberanian yang menyesatkan. Keberanian yang akan nantinya akan menjadikan kita dipermalukan. Tapi kalau keberanian yang ilahi, itulah iman. Ya. Sebab itu saudara, kalau saudara tahu bahwa hari ini ngalami masalah. Saat-saat ini kau ngalami masalah. Terutama dalam kesehatanmu mungkin. Dalam keuanganmu mungkin. Ingat, dalam keluargamu mungkin. Ingat. Kalau Tuhan sudah pernah menolong di waktu yang lalu, Tuhan akan menolong juga. Jangan pernah ngomel. Banyak orang gini, sambil ngomel sambil berseru sama Tuhan. Ini bukan dengan iman. Sambil ngomel sambil berseru sama Tuhan. Saudara tahu, seruanmu enggak ada efeknya di hadapan Tuhan. Seruanmu enggak ada kuasanya. Tapi kalau kita seperti Musa melakukan, enggak usah pakai ngomel, enggak usah pakai emosi. Murni aja berseru sama Tuhan. Kalau engkau mau nangis sama Tuhan. Kalau engkau mau berseru sama Tuhan. Kalau engkau mau meraung sama Tuhan. Ya, murni sama Tuhan. Kalau kamu mau berharap sama Tuhan, enggak usah berharap sama manusia. Manusia siapa sih yang bisa diharapkan? Enggak bisa. Saudara. Ya. Nah, kalau kita murni melakukan semuanya itu hanya kepada Tuhan, maka seruan kita nih berkuasa. Langsung Tuhan kasih jalan keluar. Nah, saudara, yang keempat kita lihat sekarang. Dari dari Keluaran 15 ayat yang ke-27. 15 ayat 27, Keluaran 15:27. Di sana dikatakan begini. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Saudara tahu.
Sesudah itu tuh artinya gini, sesudah ngalami bahaya di Laut Teberau, setelah ngalami bahaya kehausan, setelah ngalami air yang pahit, dan akhirnya mereka dapatkan air yang manis, akhirnya sampailah mereka di Elim, kata ayat 27. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, tadinya 3 hari tidak punya air. Sekarang Tuhan kasih 12 mata air. Artinya gini, tidak kurang-kurang. Limpah-limpah. Saudara, mungkin saudara bilang gini, hari-hari ini aku kering Pak, kering. Tidak ada yang kami mau makan, tidak ada persediaan apa-apa, tidak ada persediaan uang. Semua sudah habis, semua sudah ludes. Sampai kapan wabah COVID-19 ini? Saudara, kalau engkau tetap jalani dengan iman, dengan keberanian yang ilahi. Artinya gini, saudara berjalan dengan berani. Karena Tuhan menyertaimu. Gak usah emosi, gak usah marah-marah, gak usah putus asa, gak usah takut. Jalani dengan iman. Hidup ini, Tuhan akan kasih 12 mata air sama kamu. Gak macam-macam loh, 12 mata air. Dan di sana dikatakan 70 pohon korma. Ini arti rohaninya luar biasa bagus. Saudara, di sana Tuhan limpahkan semua yang sudah dijanjikan. Limpahkan semua yang kita butuhkan. Tapi sebelum mengalami seperti itu, harus ada proses yang begitu menyakitkan. Saudara, hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena minggu ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Saudara mungkin karena di rumah terus, jadi akhirnya saudara lupa kalau ini sudah bulan berapa. Saya kadang-kadang juga lupa ini hari apa. Karena biasanya hari Senin punya acara, Selasa ada pelayanan rebus, terus sampai hari Minggu. Tapi 1-2 bulan ini di rumah, gak ada pelayanan terus seperti ini. Seolah-olah hari-hari itu tetap sama, acaranya tetap sama seperti itu. Sampai lupa hari. Hari ini kita sudah menginjak hari ketiga di bulan Mei. Sudah pertengahan tahun. Ya saudara. Dan kita bukan cuman melakukan sebuah kebiasaan atau tradisi setiap minggu pertama makan minum perjamuan kudus, bukan. Tapi justru di masa-masa seperti ini kita butuh tubuh dan darah Yesus. Sebab itu jemaat jangan ada yang bermain-main walaupun makan dan minum. Jangan ada yang bermain-main disuruh ambil di gereja. Ngapain kok buat gitu-gitu aja ngambil di gereja, ikut ya enggak apa-apa. Saya juga enggak tahu kan, saudara hari ini di rumah enggak ikut perjamuan kudus juga enggak tahu saya. Ya toh. Tapi yang penting begini saudara, saya cuma ingin sampaikan justru di masa-masa seperti ini kita butuh kuasa tubuh dan darah Yesus itu sungguh menopang dan membenteng. Supaya hati kita tetap kuat, tetap tidak menyerah. Haleluya. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan beberapa hari yang lalu dan hosti dan darah Yesus sudah ada di sekitar saudara, di rumah saudara sekarang. Mari kita berdoa sebentar supaya firman Tuhan ini boleh sungguh bekerja di hati kita. Haleluya Tuhan. Aku tahu perjalanan hidup kami ini harus mengalami proses sebelum kami meraih Elim. Sebelum kami meraih janji-janji yang limpah itu. Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau sudah mengajarkan lagi kepada kami. Untuk kami sungguh-sungguh tahu bahwa tantangan hidup yang kami alami ini bukan membuat kami binasa, tetapi membuat kami melihat sesuatu yang pahit bisa diubah menjadi yang manis. Kami diajarkan untuk kami berjalan dengan keberanian yang ilahi. Dengan iman kami kepada Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Bapa, kami sekarang mempersiapkan tubuh-Mu dan darah-Mu
yang kami sudah sediakan beberapa hari ini. Engkau kiranya menjamah setiap hati kami. Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu Engkau mempersatukan keluarga kami. Tuhan, keluarga kami mungkin dalam beberapa hari mungkin sempat terjadi konflik, sempat terjadi gesekan antara anggota keluarga yang ada. Karena mungkin kami bosan di rumah atau mungkin kami mengalami banyak hal kehidupan yang di dalam kekurangan sehingga kami gampang untuk tersulut emosi kami. Tapi melalui tubuh dan darah Yesus pagi hari ini, biar tubuh dan darah-Mu mempersatukan kami lagi, mengikat kami lagi. Tidak ada pertengkaran dalam keluarga kami, tidak ada permusuhan dalam keluarga kami. Yang ada adalah kesehatian, kesatuan. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang mengikat kami satu keluarga melalui tubuh dan darah-Mu hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara boleh mulai ambil tubuh Kristus dengan percaya dan iman tanpa bermain-main. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau sudah ada di tanganmu tubuh Kristus ini, mari kita angkat dengan tangan kanan kita dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan, kami sedang mengangkat tubuh-Mu di tangan kanan kami. Haleluya, haleluya. Pengorbanan-Mu tidak terbatas. Pengorbanan-Mu itu sungguh yang kami rasakan selama ini. Pengorbanan-Mu itu berdampak sampai detik ini untuk kami masing-masing. Tapi justru saat ini kami harus menghadapi banyak masalah dalam kehidupan, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam kesehatan kami. Justru kami tahu bahwa tubuh-Mu ini akan menyatakan kuasanya dengan nyata, Tuhan. Bukan dengan samar-samar. Sebab itu naikkan tangan kananmu, saudara. Jemaat Tuhan, haleluya. Haleluya, Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami punya rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan, maka tubuh-Mu ini akan sungguh-sungguh dinyatakan kuasanya oleh Engkau, Tuhan, dalam kehidupan tantangan halangan yang sedang kami hadapi. Saudara, apakah engkau percaya yang bahwa di tangan kananmu ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau engkau percaya, mari makan bersama-sama dalam nama. Kalau saudara sudah selesai makan tubuh Kristus, mari kita angkat cawan anggur ini. Kita angkat darah Yesus ini. Tetap dalam keseriusan, tetap dalam hadirat Tuhan. Hari ini apa yang kau butuhkan dengan keluarga-keluargamu, saya tidak tahu sebagai seorang manusia. Tapi percayalah, kalau engkau membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakitmu, yakin bahwa darah Yesus ini obat dari segala obat. Jamu dari segala jamu. Yang sungguh menyembuhkan bukan untuk sementara, tapi untuk seterusnya. Dan kesembuhan yang dari Tuhan ini sempurna adanya. Mari naikkan darah Yesus ini dengan tangan kanan kita ke atas. Haleluya Tuhan. Rasa percaya kami akan darah-Mu bukan cuma 50% atau 90%, tapi 100%. Darah-Mu masih berkuasa sampai hari ini Tuhan. Dan itu kami sudah alami. Banyak jemaat-Mu sudah alami Tuhan. Banyak jemaat-Mu yang sudah mengalami berkat dari darah Yesus. Kuasa darah Yesus ini. Haleluya, haleluya. Kuasa darah-Mu yang mempersatukan, menyehatkan, memulihkan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara percayakah yang ada di tangan kananmu ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya, minumlah.
kuasa darah Yesus sungguh nyata pagi ini. Dan saya percaya saat engkau minum dan sudah makan dan sudah minum darah Yesus dan tubuh Yesus, ada sesuatu yang terjadi, ada keajaiban terjadi, ada hal-hal yang dahsyat terjadi, hati yang keras dihancurkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan, terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk tubuhmu dan darahmu yang kau relakan dihancurkan untuk supaya kami umatmu dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu tetap ada bagi kami sampai hari ini. Dan kami akui tidak ada kuasa manapun di dunia ini yang bisa menandingi kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, setiap keluarga saling bergandengan tangan. Suami, istri, dan anak-anak bergandengan tangan. Mungkin ada mertua atau ada siapapun, ada keponakan yang dalam keluargamu. Silahkan bergandengan tangan sama-sama. Oh Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dalam kesatuan dalam keluarga mereka. Haleluya, kesatuan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Mereka akan hadapi hidup ini dengan tidak lagi pakai emosi, dengan tidak lagi pakai kedagingan mereka, dengan marah-marah, dengan maki-maki, dengan saling menghancurkan dengan kata-kata, membunuh mental dengan kata-kata. Tidak Tuhan. Tapi yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata berkat, kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lihat, Engkau lawat keluarga demi keluarga dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di luar kota, di luar pulau pun Tuhan menjamah mereka. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sungguh dilimpahkan untuk kami. Dan kami percaya apa yang kami doakan pagi hari ini, Tuhan sudah menjawab. Kami jalani hidup ini dengan iman, dengan keberanian secara ilahi. Bukan keberanian dari kekuatan manusia kami, tapi keberanian dari kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan secara online pagi hari ini. Saya percaya ada berkat yang tersedia dari Tuhan untuk Bapak Ibu semuanya. Jangan dengan berat hati, jangan dengan ngomel memberikan kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita, berikan dengan sebuah tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Saya sebagai bendaharanya Tuhan harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mungkin yang tidak terbiasa untuk memberikan secara online, saudara punya pertanyaan macam-macam, percayalah bahwa melalui persembahanmu, Tuhan sedang menyediakan berkat itu. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau tetap bekerja di hati kami, supaya kami sungguh-sungguh sadar bahwa ketika kami memberi persembahan kepada Tuhan, kami bukan menjadi orang yang berkekurangan. Kami bukan marah-marah, kami tidak memberikan persembahan dengan keluh kesah, dengan rasa curiga, dengan rasa yang negatif, perasaan yang negatif. Tapi kami memberi dengan sukacita, kami memberikan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan sudah memelihara kami sempurna sampai hari ini. Kau berkati uang yang kami akan transferkan. Dan kami percaya ketika tangan kami ketika tangan kami lakukan untuk mentransfer uang itu, Tuhan sudah mengganti, Tuhan sudah menyediakan berpuluh-puluh kali lipat untuk kami, untuk berkat yang kami sudah Engkau sediakan untuk kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat,
percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau selama kita belum bisa bertatap muka, kalau saudara membutuhkan konseling secara pribadi, bisa juga dilakukan via online, dan saudara sudah dapat nomor yang akan bisa dihubungi, dan via online Tuhan juga bisa memberikan jalan keluar tanpa tatap muka selama beberapa bulan yang kita harus lalui ini. Saudara, juga saya ingin sampaikan, sebelum kita bisa bertemu di gereja, setiap minggu jam 8, jangan pernah lupa. Jangan karena saudara keenakan di rumah sampai lupa ibadah, tetap jam 8 pagi, persiapkan dirimu, persiapkan hatimu terutama, dan menghadap Tuhan setiap jam 8, ikuti puji-pujian, ketika menyembah, ikuti penyembahan, ketika firman, nikmati firman Tuhan dengan teliti, dan semua dalam ibadah itu ikuti. Jangan pernah lupa, setiap minggu jam 8 pagi. Dan jangan pernah lupa lagi satu hal, besok kita mulai puasa. Sampai berakhir hari Minggu, tanggal 10 Mei. Kita menyelesaikan dalam 7 hari puasa kita. Kita akan alami Elim, 12 mata air, dan 70 pohon kurma akan kita nikmati. Mari kita buka kedua tangan kita minta berkat yang dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh kaya dan Engkau sungguh Bapa yang mau memberkati umat-Mu. Sebab itu kami menadakan tangan kami di hadapan-Mu, dan berkat yang sejati Tuhan curahkan dan limpahkan dalam semua jemaat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, jemaat Tuhan, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah kesehatan tubuh-Mu,
Tidak ada jemaat yang terkena sakit penyakit apapun. Kau jauhkan, Tuhan menjauhkan semua virus dari kehidupanmu. Tuhan menjauhkan semua virus dari rumahmu dan tidak pernah mendekat ke dalam rumahmu. Tuhan memberkati kesehatan ilahi. Tuhan memberkati dengan keuangan yang melimpah. Tuhan memberkati dengan kesatuan dalam keluargamu. Dan masa depanmu juga diberkati dalam nama Yesus. Yang percaya sudah diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.